money politik itu sederhananya kita menjual suara kita kan. Oh iya, kan. Betul. Tapi cukup nggak? Mau nggak dibeli seperti itu? 200.000 bos. Iya. Mana cara DWD untuk mengetahui bahwa ini pemimpin yang baik dan pemimpin yang tidak baik? Gimana caranya? Kalau untuk misalnya kayak contoh calon kita yang sekarang kan misalnya gitu paslon, saya sih lihat dari sebagian disabilitas tuh saya rasa ada sebagian yang golput ibu karena ketidakadaannya aksesibilitas pada saat akses ya. Oke. Halo Sobat Tabanan, senang sekali saya Ani Mirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda ya. Tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Nih jargon kita nih, Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Dan sekarang ini Sobat Tabanan, kita masih mencari teman saya nih sebenarnya nih dari tadi keliling-keliling sih ya. Itu teman saya namanya Dewo D ya. Dan beliau adalah merupakan penyandang disabilitas. Ini tempatnya di Taman Guna Paut yang ada di Lapangan Dangencari. Mungkin teman-teman pengen main di sini, ini ada salah satu tempat spot bagus banget ya buat kita nongkrong dan sebagainya, cari inspirasi. Kayaknya pas banget tempat di sini. Di sini juga kita buat janji dengan Dewo D, salah satu penyandang disabilitas. Mudah-mudahan saya ketemu dengan dia ya. Jangan kemana-mana, tetap terus ikutin kita tentu saja di podcast Pilkada Tabanan 2024. Ayo ikutin saya ya. Kita mau cari-cari Dewo D dulu, di mana dia ya? Halo Dewo D, ketemu akhirnya bisa ketemu dengan Dewo D. Apa kabar nih? Baik. Oke, sehat ya. Ini saya muter-muter loh di situ. Lumayan bagus sih ya tempat di sini ya buat nongkrong-nongkrong ya. Oke, Dewo D punya pacar apa enggak? Belum. Siapa tahu ini padahal spotnya bagus gitu ya buat mojok-mojok gitu ya. Enggak lah ya. Oke, kita mau ngomong-ngomong sama Dewo D kan seperti kemarin aku telepon kamu ya. Jadi kita mau ngobrolin tentang Pilkada Tabanan 2024. Seperti apa sih pandangan kamu dari segi anak muda nih? Oke. Kita kayaknya ngobrol di situ kalinya ya. Oh iya, boleh. Kita ke situ aja ya. Oke. Kita langsung gas aja. Iya, Ibu. Oke, baiklah. Oke, Sobat Tabanan, akhirnya kita sudah dapat tempat yang enak ini ya sama Dewo D ya. Lumayan juga nih ya. Adem di sini ya. Mungkin cuacanya lagi mendukung nih. Mudah-mudahan tidak panas gitu. Biasanya kalau siang-siang panas banget sih. Tapi kalau di bawah pohon sih adem aja gitu ya. Oke, Dewo D, apa kabar nih hari ini? Baik. Baik ya. Oke, kayaknya fresh banget gitu lah ya. Tugas di dinas sosial ya? Ya. Oke, di apa? Pelayanan. Di pelayanan. Oh, kita ngomongin pelayanan nih. Sebelum kita ngobrolin yang lain-lain yang berat-berat ya, kita ngomongin keseharian kamu gitu ya. Keseharian kamu terkait dengan pekerjaan kamu, tugas-tugas kamu di pelayanan. Ini berat loh di pelayanan. Pastinya ketemu dengan banyak masyarakat, suka dukanya gitu. Bisa cerita nggak seperti apa? Seperti biasa sih Bu, kita melayani masyarakat. Ya, pasti kan tugasnya di dinas sosial ya, betul Ibu. Ya. Kemudian di bagian depan lagi ya, betul ya. Ketemu masyarakat yang lagi marah-marah, kemudian juga ada juga yang lagi minta tolong banget memelat-melat. Gimana tuh ceritanya kamu bisa mengatasi itu? Apa kamu cuekin gitu misalnya? Enggak sih. Gimana caranya? Pasti hadapin dulu dengan tenang gitu. Kita tanya permasalahannya kayak gimana. Kalau misalnya kita bisa bantu, kita pasti proses. Kita maksudnya kita bantu untuk masyarakat. Iya. Ada yang komplain gitu nggak? Ada. Oke. Marah-marah gitu? Ada pasti Bu. Iya. Wih, tapi kamu termasuk tenang ya. Terus kamu menghadapinya dengan apa? Ikut marah? Ibu ini saya sudah layani loh Bu. Ibu kok marah-marah sih gitu misalnya kayak gitu. Gimana caranya melayani? Nah, masih kita pasti menenangin diri dulu kan Ibu. Maksudnya kita mungkin ikut sedikit terpancing emosi tapi tenangin diri. Tenang dulu ya. Oke, gitu ya. Oke, siap. Walaupun akhirnya sama-sama tenang gitu ya. Tapi bisa nggak ya? Jadi kalau sudah pernah marah-marah gitu, cepetan dong. Saya harus dilayani. Ini saya kok tidak masuk dalam data ini. Oh, kayak begitu tuh. Bisa. Bisa, Ibu. Gitu ya. Lewat semua. Terlewati semua. Ada seru juga ya. Jadi walaupun dengan keterbatasan beliau tapi ada artinya suasana hati yang membuat kamu menjadi kuat begitu ya. Iya. Jadi saya harus hadapi, ini adalah bagian dari tugas saya dan harus saya selesaikan. Begitu? Iya. Betul ya? Oke, seru juga nih tugas kamu sehari-hari ya. Senangnya kerja kamu sekarang ini seperti ini, apa yang membuat kamu senang? Senang Ibu, jadinya saya kan di pelayanan Ibu, membantu masyarakat yang itu membutuhkan. Saya tahu kayak keluh kesahnya mereka. Gitu. Jadi saya gerin gitu ya. Iya, Ibu. Saya seorang disabilitas kan juga ikut bisa aktif membantu kayak misalnya
apa yang mereka butuhkan misalnya kayak gitu Bu. Kita jadi tahu permasalahan. Jadi ngerasa banget ya apa yang dia rasakan gitu Iya. ya. Berarti curcolnya lebih dalam dong berarti ya. Ya begitulah ya, kita sebagai apa namanya ditugaskan sebagai apa melayani, betul ya. Iya. Jadi betul-betul kalau memang sudah sesuai dengan prosedur pastinya kita sesuaikan ya, Iya. seperti itu. Luar biasa ini Dewa yang semangat ya, Iya, luar terima kasih, biasa. Oke, next berikutnya nih. Kita mau tanya nih, sebentar lagi kan pilkada ya. Jadi pilkada hari Rabu tanggal 27 Ya. November. Udah tahu apa belum? Udah Tahu karena beritanya udah seliweran sana Iya. sini. Dan kemarin waktu pas pendaftaran ramai banget tuh di sini tuh. Iya. Hah? Iya, Iya, Ibu. betul ya. Jadi itulah. Jadi antusias daripada masyarakat ya. Jadi artinya pengen tahu nih calonnya siapa sih yang maju gitu ya. Iya. Jadi kemarin lewat sudah pendaftaran sudah. Kemudian sekarang lagi proses apa namanya berkas-berkas dan sebagainya. Nanti penetapan tanggal 22 September. Oh, 22. Nah ini hal penting dari masyarakat itu pasti pengen tahu siapa sih calonnya ya. Aduh, ya siapa yang akan maju ya? Pasti begitu ya. Iya, iya. Oke, gimana nih pandangan kamu tentang next pemimpin ke depan ini? Kita pengen tahu nih. Kamu kan mewakili anak muda gitu Iya. ya, anak muda. Pemimpin yang seperti apa sih yang kamu harapkan gitu ya? Pimpinan yang saya harapkan seperti itu Bu. Yang pertama sih mengayomi segala lapisan di masyarakatnya Oke. seperti apa. Termasuk saya seorang disabilitas bisa mengayomi juga. Oke, jadi ada perhatian lah Iya. gitu ya. Itu harapan dari teman kita nih Dewa D ya, Iya. betul ya. Jadi artinya nggak banyak kok ininya diperhatikan ya, betul ya. Diberikan Jadi kesempatan. nah, diberikan kesempatan tentu Iya. saja ya, yang sama pastinya. Karena dari undang-undang juga seperti itu. Iya. Ya, sudah diatur juga ya terkait dengan keberadaan teman-teman penyandang Yang disabilitas. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau Dewa D nih mewakili teman-teman ya, dibilang setara kalian umurnya masih anak muda lah termasuk ya. Iya. Oke. Gimana pandangan kamu tentang anak muda saat ini? Pandangan Anak muda, jadi apa terhadap- mereka kelihatan cuek atau gimana gitu ya? Kalau saya lihat sudah mulai aktif semua itu Oke. di bidang maksudnya untuk politik seperti itu mereka semua aktif kok. Iya, Apalagi- karena kita mau nanya ini, kalau urusan politik mereka ogah gitu ya, tapi kalau urusan game gitu ya, game tercanggih kayak Seruti, gimana menurut kamu nih? saya lihat sekarang udah banyak yang mulai politik kok Ibu. Oke, kepo juga mereka ya? Iya. Saya kan, lihat di sosial media juga banyak anak muda yang menyuarakan suaranya mereka. Oke, betul. Nah ini suara-suara anak muda ya, artinya bahwa begitulah apa namanya anak-anak muda sekarang ya. Bayangan kita bahwa mereka itu cuek, ya nggak peduli dengan politik, tapi sebenarnya mereka itu pengen tahu, kepo sebenarnya ya. Ini gimana nih pemimpin yang mana yang saya pilih nih dan Iya. sebagainya ya. Oke, next berikutnya nih Dewa D. Jadi kita mau tanya juga ya terkait dengan sekarang ini kan. Ya kita nggak munafik ya, kita nggak menapik terkait dengan adanya money politik. Iya. Ya pernah dengar kan money politik itu? Money politik. Oke, jadi kita mau kasih ilustrasi deh buat Dewa D ya. Jadi misalnya nih ada calon gitu ya datang buat kamu ya, memberikan uang gitu ya. Ya 200.000 lah gitu ya. Jadi seperti itu nih. Ini saya kasih uang 200.000, pilih saya ya nanti ya. Nah gimana? Terima apa tidak uang itu? Money politik itu sederhananya kita menjual suara kita kan. Oh seperti itu iya, kan. betul. Tapi cukup nggak? Mau nggak dibeli seperti itu? 200.000 bos. Iya. Kalau saya pribadi sih menolak sama Ibu. Gimana? Aku nggak denger deh. Menolak. Oh menolak. Oke, siap. Karena kan satu suara kita mempengaruhi bagaimana kedepannya kita nanti. Betul. Jadi kita kan punya hak untuk memilih kan begitu Ibu. Kita memilih orang yang kita anggap tepat. Betul. Jadi daripada kita menyesal di kemudian hari Iya. dengan pilihan yang 200.000 itu Ibu. Iya. Lebih baik tidak usah Ibu. Oke, tolak aja. Tolak Ya, aja. tolak aja Ibu. Oke, jadi itu menurut Dewa D ya betul Iya, ya? Ibu. Menolak dikasih uang 200.000 gitu ya. Apa kurang? Hah? Masih enggak. Enggak, pokoknya nolak aja. Nolak aja. Oke, karena kamu punya pandangan tersendiri terkait dengan pemimpin kamu ya, seperti itu ya. Iya. Ibu. Oke, jadi ini juga saya tanyakan ke beberapa orang juga sih. Artinya kita mau menjadikan pemilih itu cerdas. Jadi dalam artian bahwa mereka tidak memilih karena uang, tetapi karena memang betul yang calon pemimpin itu layak untuk memimpin kita. Iya. Terus bagaimana cara DWD untuk mengetahui bahwa ini pemimpin yang baik dan pemimpin yang tidak baik? Gimana caranya? Kalau untuk misalnya kayak contoh calon kita yang sekarang kan misalnya gitu kan paslon, saya sih lihat dari visi misinya Ibu. Ada dari visi misi. Visi misinya itu apakah relevan dengan
keadaan kita di daerah atau gimana, apakah Mewakili nggak dengan apa yang kita inginkan iya, gitu ya? apakah nanti bisa diimplementasikan nggak visi misinya mereka dengan baik kayak gitu Oke, Ibu. oke. Wah, lumayan juga ya ternyata ya. Berarti artinya pertama kali dilihat visi misinya dong ya. Iya, visi misi. Cocok nggak, relevan nggak, bisa Iya, dilaksanakan iya, nggak, seperti itu ya. iya, Ibu. Wah, mantap banget deh ya. Sempat juga berpikir seperti itu. Iya, oke, luar biasa. Jadi seandainya semua pemilih seperti itu ya, artinya betul-betul visioner. Oh, ini bagus dan ini layak. Kemudian juga ada medsos sekarang kan ramai Iya, juga Ibu. itu. Jadi ada juga beberapa medsos sekarang kan sudah dimiliki oleh setiap orang ya. Iya, Ibu. Setiap orang udah bisa berbicara bebas. Nah, pastinya kita juga harus antisipasi adanya hoax. Oh, iya. Betul nggak? Betul. Iya, kita serasa di medsos itu betul semua gitu ya. Nah, gimana menurut dirimu? Kalau untuk menyikapi hoax ya Ibu, kita harus nggak bisa hanya dari satu sumber aja sih. Oke. Kita harus cari sumber yang lain. Betul-betul ya. Jadi seolah-olah terlihat betul ya. Iya, Ibu. Luar biasa ya ininya sekarang ini serangan-serangannya ya. Tapi kita sebagai pemilih ya memang dituntut juga kecerdasan kita ya. Ya. Oke. Jadi artinya bahwa tidak hanya percaya dengan satu, tapi kita harus sandingkan Ya, dengan yang lain. Benar ya, nggak benar. seperti itu? Oke. Jadi luar biasa ya dalam proses memilih seorang pemimpin ya. Ya. Kita sebagai pemilih rasanya harus jeli juga gitu. Ya. Jangan sampai artinya kita salah memilih pemimpin. Wow, keren ya. Lagi sebentar loh, 27 November 2024. Oke. Ada beberapa lagi yang mungkin ini akan selalu kita rutin tanyakan. Ini sebagai pengetahuan juga buat kita semua terkait dengan golput juga ada ya. Jadi golput itu artinya bahwa orang punya hak tetapi tidak menggunakannya. Iya. Gimana menurut kamu nih? Ngapain juga saya jadi petani ya tetap jadi petani. Saya jadi pengusaha tetap jadi pengusaha, emang berubah gitu kan. Nah, itu beberapa suara-suara sumbang yang kita dengar di luar ya. Nah, Ya, sekarang Ibu. kita mau minta pendapat Dewo. Seperti apa sih tanggapan kamu tentang itu? Golput ya Ibu ya. Golput itu kan tidak menggunakan hak suaranya. Mungkin dengan berbagai alasan yang mereka miliki kan. Betul, betul. Secara pribadi gunakanlah suara dengan baik. Karena kan itu nanti kembali lagi mempengaruhi bagaimana kedepannya nanti. Betul, betul. Kalau sebagian disabilitas tuh saya rasa ada sebagian yang golput Ibu karena ketidakadaannya aksesibilitas pada Oke, saat akses ya. Ya. Oke, ini menjadi catatan juga ya, terutama bagi penyelenggara ya. Kita Ya, kan dari Ibu. KPU penyelenggara pastinya akan mengimbau juga, karena ini menjadi catatan juga. Ya, Ibu. Artinya kita menyiapkan akses buat teman-teman Ya, penyandang benar, disabilitas Ibu. agar mereka bisa menggunakan Ya, haknya, betul ya. Punya peran juga untuk menentukan nasib tabanan 5 tahun ke depan Ya. kan. Jadi gregetan aja gitu nggak menggunakan hak pilih. Jadi benar-benar kamu tolak yang namanya golput ya. Iya. Ya, jadi pastikan datang nanti. Akan datang selama ada akses juga Ibu. Oke, baiklah. Nah, ini jadi catatan juga ya buat kita ya. Dan tentu saja ini menarik perbincangan kita ya terkait dengan pelaksanaan pilkada nanti Iya. hari Rabu tanggal 27 November 2024. Dan tentu saja Dewo sudah menyampaikan bahwa pasti datang gitu ya. Ya. Oke, yang penting ada aksesnya. Ya, benar Ibu. Iya, pasti kita siapkan itu ya. Oke, dan tentu saja nih suasana semakin adem aja di sini ya. Ya, Nah, tapi seru banget ya ngobrol sama kamu. Apalagi memang sesuai dengan tugas di pelayanan ya. Ya, Ibu. Rasa-rasa ke bawah gitu ya. Jadi iya, baiklah Ibu. Gitu ya, sabar banget ya. Nih mudah-mudahan kamu sukses ya di tugas Amin. kamu ya. Dan Ya, tentu Ibu. saja ini Terima senang kasih. bisa bincang-bincang dengan sahabat kita, pastinya dengan Dewo, dengan keterbatasannya Ya. tetap eksis ya dalam berjuang ya untuk kehidupan berikutnya. Ya, Wis, terima mantap kasih. sekali ya. Tetap sehat ya. Ya. Tapi yang jelas kita nih tetap tunggu kamu nih di TPS ya. Ya, Ibu. Ingetin datang nanti hari Rabu tanggal 27 November 2024. Terima kasih banyak bincang-bincangnya hari ini. Ya, Ibu. Dan sebelum kita tutup kita punya jargon ya. Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos gitu ya. Nyoblos, ya. Oke, sudah siap nggak? Pasti siap dong. Tadi kan sudah lengkap banget ya. Ya. Oke, kita semangatin semua Tabanan yang lainnya, terutama teman-teman Dewa ya yang penyandang disabilitas untuk pastikan datang ke TPS. Oke, Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.